Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo psikologi receh. Di sini aku mau ngebahas tentang sosial emosional. Apa itu sosial emosional? Seberapa penting dan bagaimana cara mengembangkan keterampilan sosial emosional tersebut? Ikuti terus channel psikologi receh. Yang belum subscribe, klik tombol merahnya agar kita lebih semangat membuat konten bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Social Emotional Learning atau biasa disingkat dengan SEL. SEL merupakan proses yang membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Jadi, pendidikan itu bukan hanya bagaimana cara mengembangkan kognitif peserta didik, tapi juga proses pendidikan itu harus mampu mengembangkan dan mengasah keterampilan sosial emosional peserta didik. Nah, untuk pengertiannya, social emotional learning, menurut Harlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang didapat dari tuntunan kelompok, serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Seberapa penting nih sosial emosional di sekolah harus dikembangkan? Karena yang pertama, bisa meningkatkan kesejahteraan emosional siswa dan guru. Siswa biasanya kalau sosial emosionalnya bagus, siswa diajarkan keterampilan untuk mengatasi stres, untuk mengatasi kecemasan dan tekanan-tekanan akademis. Misalkan mengerjakan tugas, misalkan adalah masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah dengan teman sebaya gitu. Belum menyelesaikan tugas, siswa itu kalau sosial emosionalnya itu dikembangkan, dia bisa menghadapi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Sosial emosional di sekolah itu bisa mengembangkan keterampilan sosial, yaitu seperti kerjasama, komunikasi, dan resolusi pemecahan konflik. Jadi siswa itu bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Dia misalkan bisa kerjasama dengan orang lain, komunikasi dengan baik antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara teman dengan teman, antara teman dengan kakak kelas, karena setiap komunikasi itu kan berbeda gitu. Misalkan antara guru dengan siswa itu komunikasinya berbeda ketika dia berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, mendukung prestasi akademik. Karena kalau misalkan sosial emosional siswa itu bagus, maka kemampuan anak untuk fokus belajarnya itu bagus. Dia mampu mengelola waktu dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya, dan juga dia bisa bekerja sama secara kolaboratif dengan teman sebayanya, bisa juga sehingga bisa menghasilkan prestasi gitu. Yang keempat, bisa membentuk karakter dan nilai positif. Misalkan nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat. Jadi sosial emosional itu bukan hanya si anak bisa mengasah emosi, tapi juga bisa melatih kejujurannya, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kelima, mencegah perilaku negatif. Jadi kalau misalkan anak lagi ada masalah gitu ya, masalah di rumah, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan guru gitu, anak itu bisa mengatasi situasi sulit tanpa ia harus beralih ke perilaku negatif. Misalkan dia ada masalah dengan temannya, anak itu tidak beralih jadi bolos gitu. Dia bisa menjalankan atau bisa menghadapi permasalahan tersebut gitu. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan siswa. Karena siswa yang dilibatkan, ia akan merasa dihargai dan didukung dan menciptakan ikatan antara siswa dengan guru, sehingga siswa begitu juga dengan siswa dengan teman sekelasnya. Yang ketujuh, persiapan untuk kehidupan dewasa. Jadi sosial emosional itu manfaatnya bukan hanya untuk di sekolah saat itu saja, tapi juga bisa untuk siswa di kehidupan selanjutnya gitu nanti. Jadi ketika sudah diasah, sudah terbentuk, sudah terampil sosial emosionalnya, siswa itu akan bisa menghadapi dalam situasi apapun sehingga sampai ia nanti dewasa, sampai ia nanti mungkin tua nanti gitu. Yang kedelapan, mendukung inklusi dan keberagaman. Kalau misalkan siswa sosial emosionalnya bagus, ia bisa diajarkan untuk memahami bagaimana menghormati perbedaan
perbedaan secara fisik, perbedaan secara kemampuan, perbedaan secara ekonomi, perbedaan ras, agama, suku gitu, serta menunjukkan empati terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan ada masalah temannya atau temannya punya masalah tertentu, ia bisa menunjukkan rasa empati tersebut. Bagaimana nih cara mengembangkan sosial emosional? Yang pertama, jalin komunikasi yang baik. Sebagai pendidik, komunikasi kepada peserta didik harus dua arah. Jangan hanya satu arah saja, siswa hanya mendengarkan arahan-arahan dari guru. Ajak siswa untuk berkomunikasi dua arah gitu. Yang kedua, mengizinkan anak merasakan perasaannya. Ketika anak sedang sedih, sedang marah, kesel, dan lain sebagainya, izinkan dia untuk mengekspresikan perasaannya dan beri waktu untuk dia mengekspresikan. Setelah itu, beri masukan positif kepada siswa tersebut setelah ia sudah meluapkan semua perasaannya kepada peserta didik, kepada kita guru gitu. Yang ketiga, memberikan contoh cara bagaimana mengekspresikan rasa. Ketika anak sedang kesal, sedih, izinkan dia untuk mengekspresikan dan berikan contoh bagaimana cara mengekspresikan rasa yang baik kepada bagaimana dia mengekspresikan rasa yang baik kepada orang lain gitu. Yang keempat, menggunakan ekspresi sederhana. Kasih masukan bahwa kesal, sedih boleh saja, semua orang pernah merasakan itu, tapi jangan terlalu berlebihan karena akan berakibat tidak baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, alihkan perhatian. Ketika anak kesal, anak sedih yang berlebihan, setelah kita kasih waktu untuk mengekspresikan, bantu untuk mengalihkan rasa agar rasa tersebut bisa sedikit berkurang gitu. Yang keenam, sabar dan berikan anak waktu. Sebagai pendidik harus banyak sabar dan memberikan waktu agar anak bisa mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Yang ketujuh, beri teladan yang baik. Sebagai pendidik harus belajar dan berusaha untuk menjadi tauladan yang baik dari segi sikapnya, bicaranya, dan perilakunya, karena semuanya akan ditiru oleh peserta didik kita. Yang kedelapan, responsif terhadap apa yang dirasakan anak. Ketika anak mengalami kesedihan, mengalami masalah, dan lain sebagainya, sebagai pendidik kita harus merespon baik meski yang dilakukan peserta didik salah. Setelah kita respon dengan baik, kita arahkan sehingga anak bisa menerima dengan baik. Yang kesembilan, komunikasi dua arah. Bantu cari solusi. Bangun komunikasi dua arah. Jangan sebagai pendidik kita banyak memberikan masukan nih dan arahan tanpa mengajak diskusi peserta didik. Karena dengan diskusi kita akan tahu nih keinginan, minat siswa dan alasannya sehingga ia merasa dianggap dan dihargai. Dan yang terakhir, berikan anak pilihan sebelum mengambil keputusan. Ketika kita membantu mencarikan solusi, maka kita buat dua pilihan. Kita harus menjelaskan kedua pilihan tersebut dan konsekuensinya. Kalau seandainya ada sanksi, kita jelaskan sanksi yang mungkin akan terjadi ketika dia memilih pilihan tersebut. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.